Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita bukan karena kuat dan gagah kita, seperti yang ternyata dari firman Tuhan yang mengatakan, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih, perkenankan kami mengucapkan Selamat Paskah. Selamat merayakan Yesus yang bangkit. Dia bangkit memberikan kita hidup dan harapan. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui segala kelemahan, kita datang mengakui segala kesalahan dan dosa kita, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur, sungguh kami berbahagia, karena kami memiliki Allah yang hidup, Engkau yang bangkit memberikan kami kehidupan dan pengharapan. Kami datang pada hari ini Tuhan di hadapan-Mu, dengan hati yang sedih, namun juga bergembira. Kami memahami segala kelemahan dan kekurangan kami. Untuk itu kami memohon ampunan daripada-Mu, supaya Engkau yang melayakkan kami ketika kami berada di depan-Mu, ketika hati kami terarah kepada Tuhan, untuk kami mendapatkan berkat-Mu, untuk kami mengalami sukacita, dan kami boleh bersama-sama bergembira memuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, memimpin ibadah kami berjalan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang di rumah, saya mengajak kita bersama-sama akan membaca petunjuk hidup baru. Pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 6
ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama sebanyak 2 kali. Kita mulai. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus yang sudah mati, kita rayakan kebangkitannya hari ini. Bukan hanya Dia bangkit dan Dia meninggalkan kita, tapi Dia memberikan pemeliharaan. Dia baik kepada kita, kepada saya dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Dia adalah Allah yang begitu baik di dalam hidup kita. Biarlah kita selalu mengikutinya dengan setia. Biarlah kita juga selalu membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita akan masuk kepada pembacaan bertanggapan yang terambil pada hari ini dari Markus pasal 16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Silakan Bapak Ibu mengikuti dari tempat masing-masing. Ayat yang kedua bergantian, dan ayat ke-8 kita akan baca bersamaan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Demikian pembacaan bertanggapan kita. Saya ajak kita yang ada di rumah, di tempat kita masing-masing, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam Alkitab tercatat Lazarus mati, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sebagai manusia, suatu saat dia akan mati lagi dan dikuburkan. Berbeda dengan Tuhan Yesus, dia mati, dia bangkit, dan dia hidup selamanya. Itulah juga yang ditawarkan kehidupan kekal buat kita semua. Dia telah mengalahkan maut, dia telah menang atas kuasa maut. Ku
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu dari tempat kita masing-masing, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah memberikan keselamatan buat kami, Engkau yang menderita, Engkau yang tersalib, Engkau yang mati, namun juga Engkau Yesus yang bangkit, memberikan kami harapan dan kehidupan. Kami berdoa juga Tuhan bahwa dalam hidup kami juga memiliki pengharapan terhadap negara kami Indonesia. Biarlah negara kami ini Tuhan boleh dibangun dengan aman. Berikanlah pada para pemimpin bangsa kami hikmat untuk mengatur, memberikan pembangunan yang merata ke segala bidang dan juga masyarakat, sehingga mereka bersama-sama boleh bersyukur, boleh berbangga sebagai bangsa Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, bahkan kami semua boleh memberikan sumbangsih bagaimana kami membangun, memajukan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, biar Engkau yang boleh persatukan kami selalu di dalam kasih Tuhan, di dalam semangat persekutuan. Ketika kami tidak dapat sering berjumpa satu dengan yang lain karena terhalang dengan pandemi, tapi biarlah hati kami tertuju pada Tuhan. Kami boleh mendukung pekerjaan di rumah Tuhan. Biarlah rumah-Mu terpelihara Tuhan. Biarlah pelayanan para anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak-Mu, para aktivis dalam bidang dan pengurusan masing-masing, Engkau yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan jamahan-Mu buat anak-anak-Mu yang sakit, mereka yang sudah lanjut usia, biarlah mereka boleh hidup dalam pemeliharaan, dalam sukacita, dalam berkat Tuhan, dikelilingi oleh sanak saudara, keluarga yang memperhatikan dan menjaga. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang boleh kami terima, biarlah Engkau boleh mendengar doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, satu hal yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka mendengar, melihat kebangkitan Tuhan Yesus adalah perubahan hidup mereka. Inilah yang menjadi bukti kita percaya bahwa Dia bangkit, Dia hidup, Dia memberikan satu perubahan. Dan itu semua diawali dengan kubur yang kosong. Bye.
Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dengan sukacita, mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Dengan satu sapaan, selamat Paskah. Saudara, kenapa? Karena kita yakin sepenuhnya bahwa Kristus telah bangkit. Sebab peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa besar di mana Kristus bangkit mengalahkan kuasa kematian, mengalahkan kuasa setan, kuasa dosa, dan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan daripada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami sampai detik ini. Kami berbahagia, kami bersuka cita, karena kami adalah orang-orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Sebelum kami membaca firman Tuhan, kami menyerahkan diri kami di dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk merenungkan firman Tuhan, dan yang memampukan kami untuk melakukan dalam keseharian kami. Demi Kristus Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang akan kita renungkan di hari Paskah pada kali ini adalah kebangkitan Kristus, kebangkitan kita. Mari membaca satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Saudara, di bagian 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ini, kalau kita membaca secara menyeluruh, di situ Paulus terus-menerus berbicara tentang tubuh setelah kebangkitan, di mana Allah akan memberikan tubuh yang baru. Allah akan mengubah tubuh kita yang dapat binasa ini dengan tubuh kemuliaan. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Korintus ini tidak percaya, bahkan menolak adanya kebangkitan tubuh. Mereka menolak konsep bahwa setelah kematian ada kebangkitan tubuh dan akan diberi tubuh kemuliaan. Di dalam pengakuan iman rasuli kita mengakui adanya kebangkitan tubuh yang mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kebangkitan daging yang umumnya dikenal di sini adalah kebangkitan tubuh. Saudara, mengapa jemaat Korintus ini bisa menolak kebangkitan tubuh tersebut? Ternyata saudara, kalau kita memperhatikan, jemaat Korintus ini dipengaruhi oleh pemikiran dualisme, yaitu filsafat kuno yang berasal dari pemikiran Sokrates yang melihat segala sesuatu itu berdasarkan materi dan non-materi. Bahwa materi adalah buruk, bahwa materi itu adalah suatu hal yang jahat,
yang materi itu adalah sesuatu yang tidak sempurna. Sementara yang non materi itu adalah suatu hal yang baik, hal yang sempurna. Sehingga pemikiran dualisme ini mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari materi dan non materi. Kenapa mereka mengatakan demikian? Materi itu adalah tubuh. Jadi tubuh manusia itulah materi. Dan karena tubuh itu adalah materi, itu artinya tubuh manusia adalah buruk. Tubuh manusia itu jahat, jelek, bahkan tidak sempurna. Sementara yang non materi itu adalah jiwa, roh manusia itu sendiri. Itu artinya bahwa jiwa atau roh manusia itu sendiri adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang sempurna. Sehingga mereka mendefinisikan bahwa manusia itu adalah jiwa, roh yang baik, yang sempurna, yang terbelenggu, terpenjara di dalam tubuh yang jahat, tubuh yang buruk, yang tidak sempurna. Nah, kalau begitu kira-kira kapankah jiwa atau roh yang baik ini, yang non materi ini, yang sempurna ini bisa lepas dari tubuh yang jahat tersebut? Sudah pasti jawabannya pada saat orang itu mati. Itu pendapat dualisme, saudara. Jadi pada saat manusia itu mati, tubuh hancur di dalam tanah, jiwanya itu tetap eksis. Jiwanya itu tetap memiliki satu sukacita yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena tubuh yang jahat yang tidak sempurna itu telah mati, sehingga dia bebas, jiwa atau roh itu bebas. Ya, karena jiwa yang selama ini semasa manusia itu hidup, jiwanya itu, rohnya itu terbelenggu oleh sesuatu hal yang jahat, yaitu tubuh. Dengan konsep semacam itu, saudara, jemaat Korintus ini mereka pasti sulit menerima kebangkitan tubuh. Dan itu salah satu perkara kalau kita melihat kenapa Paulus terus membicarakan tentang kebangkitan tubuh atau tubuh setelah kebangkitan itu, saudara. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, dia mengatakan bahwa nanti setelah kita mati, jangan khawatir. Tuhan akan kasih kita tubuh yang baru. Dan itu sungguh mereka tidak bisa terima. Mereka berkata, waduh celaka. Lepas dari tubuh yang pertama aja itu susahnya luar biasa. Masa dikasih tubuh yang baru lagi? Akan terpenjara, akan mengalami masalah lagi, akan terbelenggu jiwa kita di dalam tubuh yang jahat, tubuh yang tidak sempurna itu. Itu pandangan mereka, itu pandangan jemaat Korintus saat itu yang dipengaruhi oleh pandangan dualisme ini. Dan itu yang membuat jemaat Korintus ini tidak bisa menerima. Mereka punya cara atau kerangka berpikir yang salah, yang sudah dipengaruhi oleh pemikiran dualisme. Saudara, manusia juga pada umumnya termasuk saudara dan saya cenderung berpikir hal yang sama, saudara, ya. Untuk mengubah apa yang kita pikirkan itu, saudara, mungkin itu gampang. Tetapi untuk mengubah cara kerangka kita berpikir itu sulit. Dan itu yang terjadi bagi jemaat Korintus. Mereka sulit mengubah cara kerangka berpikir mereka oleh karena telah dipengaruhi oleh pemikiran dualisme ini. Saudara, lalu apa yang menjadi respon Paulus? Mari kita kembali melihat di ayat 12. Di situ dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudara, kalau kita melihat terjemahan bebasnya seperti ini, saudara. Kami sudah memberitakan ada kebangkitan orang mati. Bagaimana mungkin engkau mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati? Saudara, di sini
Paulus ingin menyampaikan bahwa kalau kita percaya kepada kebangkitan Yesus, kita juga akan percaya pada kebangkitan orang mati. Saudara, Paulus membicarakan hal ini kepada jemaat di Korintus supaya mereka mengerti bahwa kebangkitan Kristus merupakan pijakan bersama di dalam kehidupan kekristenan. Kebangkitan Kristus itu dari kematian merupakan batu penjuru di dalam kekristenan. Alkitab memberikan kita begitu banyak bukti tentang kebangkitannya. Bahkan Tuhan Yesus pun menubuatkan bahkan ia akan bangkit pada hari yang keberapa? Pada hari yang ketiga. Saudara, setiap zaman kita tahu bahwa kita akan menemukan teori-teori yang menyangkal akan kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Kenapa? Sebab bukan dia yang disalibkan. Ya, mereka berpikir dan mereka membuat sebuah teori bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Yang disalibkan itu adalah Yudas karena dia adalah seorang pengkhianat. Saudara, masalahnya saudara, kalau kita mendengarkan teori demikian, masalahnya apakah para algojo Romawi pada saat mereka menangkap Yesus di Taman Getsemani itu, justru Yudaslah yang memberitahukan kepada mereka. Dan Yudas mengatakan, orang yang akan kucium, itulah orangnya. Jadi yang ditangkap bukan yang mencium, yang dicium itulah yang ditangkap. Jadi Yudas justru memberitahukan di manakah Yesus dan siapakah yang akan mereka tangkap. Lalu saudara, kemudian Yesus diadili, Yesus diadili, kemudian mereka menyeretnya dan kita tahu sampai babak belur saudara. Bukan hanya itu, memikul salibnya sendiri ke Golgota saudara. Dan apakah kemudian teori ini mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, yang disalibkan itu Yudas. Saudara, teori yang kedua, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Yesus itu hanya sekedar pingsan. Ya, mereka mengeluarkan teori seperti itu. Saudara, pertanyaannya untuk kita, apakah Yesus yang sudah menderita, yang sudah babak belur dan terus-menerus disiksa, dicambuk, bahkan menjalani 6 kali sidang tanpa waktu berhenti saudara, dikenakan mahkota duri, memikul salibnya sendiri saudara, dipaku dan digantung di atas kayu salib. Masihkah orang yang seperti itu bisa bertahan hidup? Kemudian dibungkus dan diikat dengan kain kafan saudara, dibubuhi rempah-rempah, dimasukkan ke dalam liang kubur, kemudian tutup kuburan itu dengan batu yang besar. Apakah mungkin kemudian orang yang seperti itu memiliki satu tenaga yang kuat untuk bisa keluar dan melarikan diri? Kalau Yesus betul hanya sekedar pingsan, apakah semuanya ini bisa terjadi? Saudara, teori yang selanjutnya kalau kita sering mendengar saudara, mereka berkata bahwa perempuan-perempuan yang datang pada pagi-pagi minggu tersebut adalah itu perempuan yang salah datang kepada kuburan, bukan salah menuju sebuah kuburan. Jadi kuburan yang didatangin oleh perempuan itu bukan kuburan Yesus. Saudara, kalau hal itu dibenarkan saudara, pertanyaannya untuk kita, apakah mungkin pasukan Romawi yang berjaga-jaga di sana, yang diperintahkan untuk menjaga dengan ketat kuburan Yesus, tidak ada di sana? Saya percaya bahwa mereka begitu ketat dan menjaga dengan sangat saat itu. Bukankah Pilatus memerintahkan untuk menyegel kubur tersebut? Saya percaya pasti ada penjagaan yang ketat saat itu.
Dan perempuan-perempuan murid-murid Tuhan Yesus yang datang pada pagi-pagi subuh tersebut, mereka tidak salah alamat. Mereka betul-betul mereka melihat kubur Yesus kosong. Saudara, teori yang selanjutnya mereka berpikir, mereka mengatakan bahwa jenazah Yesus itu telah dicuri oleh murid-murid Yesus. Saudara, apakah hal ini mungkin terjadi, saudara? Bukankah murid-murid Tuhan Yesus sejak di Taman Getsemani aja, saudara, mereka sudah kocar-kacir, menyembunyikan diri, frustasi, ketakutan. Bahkan Petrus yang kita kenal seorang si pemberani itu, saudara, bersumpah mati mengatakan, "Aku tidak kenal dia." Dia bersumpah mati bahwa dia tidak kenal Yesus atau gurunya, saudara. Apakah kemudian, saudara, mereka tiba-tiba berani datang mencuri mayat Yesus? Apakah mereka tiba-tiba ada keberanian untuk menghadapi pasukan-pasukan Romawi yang melakukan penjagaan dengan ketat pada saat itu? Saudara, semuanya ini tidak masuk akal. Bahkan murid-muridnya sendiri, saudara, tidak berpikir sama sekali bahwa kalau gurunya itu bangkit dari kematian. Saudara, semua teori tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudara, Yesus benar-benar bangkit, saudara, dari kematian. Bukan hanya secara rohani, saudara, tapi juga secara tubuh. Saudara, ada banyak keresahan yang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah dunia, sehingga gereja itu bisa menjadi retak, saudara. Oleh karena apa, saudara? Gara-gara menyampaikan kesaksian yang palsu, gara-gara kecerobohan kita, gara-gara kalimat yang diucapkan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga di dalam gereja terjadi keresahan, keretakan, dan mungkin hal itu tidak memuliakan nama Tuhan. Bahkan bisa dipastikan tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara, terlepas dari teori-teori yang menyangkal tentang kebangkitan Yesus, saudara, maka saudara dan saya di hari Paskah ini perlu tahu dan diingatkan kembali bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita juga. Kebangkitan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sepanjang masa. Karena kenapa, saudara? Karena kebangkitan Yesus adalah, saudara, memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi saudara dan saya, dan juga memberikan jaminan kepada kita kemenangan atas dosa. Saudara, firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara, sengat maut itu ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, ya. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, saudara, memberikan kepada kita kemenangan, memberikan kepada kita keselamatan. Kita yang seharusnya berhadapan dengan maut tersebut, kita yang seharusnya berhadapan dengan kebinasaan kekal selama-lamanya oleh karena keberdosaan saya dan saudara. Tetapi Yesus menanggungnya bagi kita. Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita juga. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus kita rayakan dengan penuh sukacita. Seharusnya demikian, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena kebangkitan Kristus adalah penuh dengan kemenangan. Saudara, hal yang kedua, kalau kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan kita, maka aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara, hal yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan jaminan dan penyertaannya bagi setiap kita. Tuhan memberikan jaminan penyertaannya bagi setiap kita. Jaminan apa, saudara? Saudara, jaminan akan kasih Tuhan.
Saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau bahaya, atau pedang, atau segala sesuatu masalah sakit penyakit seperti yang kita alami saat ini, masalah pandemik? Saudara, tentu saja tidak. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari jaminan tersebut bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara membaca dan memperhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 39. Saudara, ayat ini saudara, bagian ini memberikan kita sebuah pengharapan penuh saudara. Memberikan kita kemenangan yang penuh saudara. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan kemenangan penuh tersebut saudara? Jikalau saudara dan saya tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sesungguhnya jikalau kita memiliki kemenangan penuh di dalam Tuhan, maka tidak ada satupun yang membuat kita takut dan gentar untuk menghadapinya. Walaupun mungkin saudara dan saya diizinkan untuk mengalami kesulitan, diizinkan untuk mengalami penderitaan, diizinkan mengalami bahaya. Namun ketika saudara dan saya tinggal di dalam Dia, maka kita akan menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan yang melampaui kekuatan dan perkiraan kita sebagai manusia. Saudara, hal yang ketiga, kebangkitan Kristus saudara adalah dasar dari kebangkitan orang percaya. Saudara, di dalam ayat 22 sampai 23, kalau kita melanjutkan membaca perikop yang telah kita baca tadi, di ayat 22 sampai 23 di situ dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus secara tubuh itu dikatakan sebagai yang sulung. Apa maksudnya saudara? Saudara, sulung bukan dalam urutan waktu saudara, tetapi sulung di sini berarti keutamaan. Kebangkitan Kristus menjadi dasar, menjadi jaminan, menjadi bukti bahwa nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh juga. Karena memang sudah ada Kristus yang pernah bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini adalah memberikan kita sebuah pengharapan. Kalau kita merenungkan baik-baik akan hal ini saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu akan memberikan kita sebuah pengharapan yang pasti. Sebab Alkitab mengajarkan kita saudara, sebab Dia hidup, maka kita punya pengharapan. Saudara, pertanyaannya, kalau kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan, pengharapan seperti apa saudara? Saudara, pertama, pengharapan untuk hidup menjadi lebih indah dan lebih bermakna. Jadi ada satu pengharapan lewat kebangkitan Kristus memberikan kita sebuah pengharapan untuk hidup lebih indah dan lebih bermakna. Sekalipun kita mungkin diizinkan mengalami berbagai kesulitan di dalam hidup ini. Saudara, hidup yang indah dan hidup yang penuh makna saudara hanya kita bisa alami jikalau kita ada di dalam Kristus. Saya percaya sampai detik ini saudara dan saya ada di dalam Kristus.
dan bukan meninggalkan Tuhan, bukan meragukan Tuhan. Saudara, karena di dalam siapapun tidak ada keselamatan, saudara. Karena di dalam siapapun tidak ada, di dalam kolong langit ini, saudara, ada satu nama yang diberikan kuasa untuk menyelamatkan kita. Hanya di dalam Yesus. Itu sebabnya kalau kita mau menikmati hidup yang indah dan penuh makna, saudara, kita harus ada di dalam Tuhan. Bukan sebaliknya, menjauh daripada Tuhan. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu, saudara, bukan sebuah ilusi, saudara, tetapi suatu realita yang tidak bisa dipungkiri lagi, saudara. Yang tidak bisa disangkali, saudara. Sekalipun seperti yang saya katakan dari awal, ada banyak teori dan semakin hari, saudara, ada banyak teori yang mengeluarkan teorinya untuk menyangkal akan kebangkitan Kristus itu sendiri. Saudara, pengharapan apa saja lagi yang Tuhan berikan, yang kita dapatkan ketika kebangkitan Kristus itu memberi kita harapan, saudara. Saudara, pengharapan untuk hidup lebih mengasihi. Saudara, tidak ada satupun situasi di dalam hidup ini dan tiada satupun kondisi di dalam hidup ini yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu sebabnya ia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, saudara, anaknya sendiri. Tetapi ia menyerahkan bagi kita semua. Kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 32, itulah bukti kasihnya, saudara, bagi saudara dan saya. Kalau dunia, saudara, mencoba menawarkan kasih, cinta, tetapi kasih dan cinta yang ditawarkan oleh dunia itu sudah tercemar oleh karena dosa, saudara. Ingatlah cinta yang sejati, kasih yang sejati yang kita refleksikan kepada Kristus tidak akan pernah bermusuhan dengan Kristus. Jadi kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, maka Kristus itu bukan suatu pribadi, bukanlah pribadi yang seharusnya kita jauhi, saudara. Yang seharusnya kita salahkan ketika kita punya masalah, saudara. Justru di dalam segala situasi kondisi yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita lebih mengasihi Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Anda, saya dan saudara akan mendapatkan kasih sejati dari dunia yang berdosa ini. Kasih sejati hanya ada di dalam Kristus. Saudara, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut, telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan melalui kebangkitannya memberikan kita jaminan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara, maukah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri? Saudara, mari kita ada kerinduan mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Dan bukan hanya mau mengalaminya, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau membagikan peristiwa agung itu, saudara. Seperti yang kita peringati saat ini, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk kita bagikan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya juga mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri di dalam hidup mereka. Saudara, kebangkitan Kristus atau Paskah mengingatkan kita akan cinta kasih Allah Bapa yang begitu besar bagi saudara dan saya. Ini bukan momen yang sekedar lewat begitu saja, saudara. Tetapi hendaklah saudara dan saya memiliki satu semangat yang baru, semangat yang berkobar-kobar, beroleh perubahan hidup yang lebih baik untuk semakin serupa
dengan Tuhan. Sekalipun di tengah dunia ini saudara, ada banyak di tengah dunia ini kehilangan pengharapan yang sejati. Tapi biarlah Tuhan memakai kita, saudara dan saya, untuk menjadi saksinya. Jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, saudara, kita tidak akan hidup berdiam diri. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tetapi kita ingin apa saudara? Menjadi murid Kristus yang sejati. Kita mau belajar mengenal Dia dan terus mengenal Dia lebih dalam. Apalagi saudara, kita akan rindu menghormati Dia di dalam segala tindakan perbuatan kita, mencintai Dia. Bukan hanya itu saudara, kita juga percaya, kita juga mentaati setiap perintahnya, setiap firman Tuhan. Saudara, kalau selama ini kita mengabaikan akan kebenaran firman Tuhan, nasihat daripada firman Tuhan, inilah waktunya. Ketika kita mengingat kembali kebangkitan Kristus yang memberikan kita kemenangan, marilah kita hidup berkemenangan, meninggalkan perbuatan, sikap, karakter, pemikiran yang lama kita. Dan kita mau hidup semakin serupa dengan Kristus. Saudara, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya sampai detik ini. Yang sudah pasti bahwa seluruh umat manusia di dunia ini sedang mengalami masalah sakit penyakit pandemi COVID-19. Tapi bila sebagai anak Tuhan kita tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang bangkit itu tidak pernah meninggalkan kita, yang memberikan kemenangan bagi kita, dan di dalam Dia kita memiliki pengharapan yang sejati. Biarlah melalui Paskah ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi, orang-orang Kristen yang berdiri tegak di hadapan Tuhan dan terus menjadi saksi baginya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami kembali memasuki kebaktian Paskah, mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh hidup, telah bangkit, dan memberikan kami kemenangan. Biarlah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan tidak mau hidup seperti yang dulu lagi, tapi oleh karena kebangkitan-Mu membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang bergairah di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha pekerjaan kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan sesulit apapun yang boleh kami alami, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa menyaksikan kuasa kebangkitan-Mu itu, dan juga menyaksikan bagi dunia dimanapun kami berada. Kami rindu lewat kehidupan kami dimampukan untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa tersebut, kebangkitan-Mu dari antara orang mati, supaya ada banyak orang juga mengalami kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menerima Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Inilah doa kami serahkan di dalam tangan Tuhan yang telah memberkati kami demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.